Kesultanan Barus merupakan kelanjutan kerajaan pasca masuknya Islam di Barus. Kedatangan Islam di Barus bersamaan dengan munculnya agama Islam di semenanjung Arab. Berdasarkan hikayat rakyat, raja pertama yang menjadi Muslim adalah Raja Qadir. Kemudian diteruskan kepada anak-anaknya yang kemudian bergelar Sultan. Raja Qadir merupakan penerus kerajaan yang telah turun-temurun memerintah Barus dan merupakan keturunan Raja Alang Pardosi. Sebagai orang yang pertama yang mendirikan pusat kerajaan di Todang atau Tundang, Tuka, Pakat, atau juga dikenal sebagai negeri Rambe yang bermigrasi dari Baliki. Abad ke-6 telah berdiri sebuah otoritas baru di Barus yang didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah yang datang dari Tarusan Minang. Pada akhirnya membentuk dualisme kepemimpinan di Barus. Ini salah satu analisis dari antropolog Prancis Daniel Perret itu mengatakan bahwa Barus itu sebetulnya kerajaan yang tidak pernah terlalu besar. Jadi dia ini tidak besar tapi penting, kira-kira begitu. Pentingnya itu karena dia merupakan kunci dan pintu masuk ke wilayah pegunungan di Tanah Batak satu sisi, dan juga pintu transit untuk menuju lebih ke bawah ke Minangkabau. Jadi yang penting ya, Raja di Hilir dan Raja di Hulu itu disebut di dalam naskah-naskah ini. Dan mereka mengidentifikasikan diri mereka kepada Islam dan rakyat mereka, kemudian juga bagian dari Islam. Tapi itu jumlahnya tidak begitu banyak pada waktu itu, dan itu terbatas lokal di sekitar Barus ya. Jadi orang-orang yang kemudian dikenal sebagai etnik Batak yang pindah ke Barus, kemudian di bawah dua kerajaan ini kemudian menjadi Islam ya. Jadi proses islamisasi dari dua raja Barus ini itu cukup kuat ya, ke kalangan raja-raja Batak yang melakukan interaksi ke kawasan itu. Tapi itu udah pada abad ke-18-19. Di Barus dengan masyarakat dari tanah Batak, seperti dari pegunungan Pakpak. Pada akhirnya pengaruh Islam diambil dan dibawa ke dalam sistem tradisional Batak. Kita hanya punya sumber yang menyebut penduduk Barus itu menjadi Islam itu setelah abad ke-17 ya. Jadi itu sudah munculnya raja-raja ya, raja-raja Islam, sehingga penduduk di kawasan itu juga menganut agama Islam gitu ya. Tetapi dari Barus agama Islam itu disebarkan oleh raja-raja ini ke tanah Batak pedalaman, itu meragukan. Atau dari Barus kemudian agama Islam menyebar ke pantai timur Sumatera, itu juga tidak ada bukti yang kuat. Jadi sebatas raja-raja itu menjadi raja di dalam islamisasi kaum migran yang ada di kawasan pantai barat, itu bisa dikatakan benar. Tetapi mereka juga tidak menjadi tokoh yang menyebarkan agama, tetapi ran itu dan meminta atau menginginkan penduduk di kawasan itu menjadi Islam. Jadi bukan sebagai tokoh penyebar agama seperti yang misalnya dikenal di dalam tradisi di Jawa. Sejarah Islam di Barus dan keberadaan raja-raja Barus masih harus diteliti pembuktiannya. Hingga kini sisa-sisa sejarah tentang kerajaan Barus belum dapat ditemukan para arkeolog maupun sejarawan yang ada. Jadi masih merupakan misteri siapa sebetulnya penguasa. Kita sampai sekarang tidak menemukan prasasti yang menjelaskan kota dagang yang sangat sibuk itu, yang sangat ramai dan sangat penting itu dikuasai oleh siapa, oleh raja apa. Gitu. Bagaimana sistem administrasinya. Kalau Malaka sebagai pusat perdagangan itu jelas, ada kerajaan, ada Kesultanan Malaka. Kalau Aceh juga begitu, ada Kesultanan Aceh yang mengontrol kawasan itu. Hampir semua kota-kota yang lain, ya, misalnya ada Sriwijaya, ada Majapahit. Ya. Tapi Barus tidak diketahui. Tidak ada Kesultanan Barus yang misalnya pada abad pertama mengontrol kawasan itu. Paling tidak belum ditemukan bukti-bukti. Itu misteri pertama. Yang kedua,
menjadi misteri juga kenapa Barus pernah mengalami pasang surut. Ya, dia pernah hilang, tapi muncul lagi. Kemudian lama-kelamaan dia mengalami surut yang kemudian tidak begitu dikenal lagi sampai ke abad ke-20 ya, awal. Salah satu dari jawaban itu kenapa dia pernah seperti hilang, itu diduga kuat itu karena tsunami. Besar kemungkinan ada bencana alam yang menghancurkan, meluluh lantakkan kawasan pantai barat. Kita bisa melihat pada abad ke-16, Inggris yang ingin berdagang ke Barus, yang ingin memberi perdagangan ke pantai barat Sumatera, harus minta izin kepada Sultan Aceh. Berdasarkan catatan sejarah, 3 kemungkinan musnahnya kejayaan Barus: bencana alam, akibat peperangan, dan karena adanya sistem perdagangan monopoli yang dilakukan sebuah kerajaan besar mengakibatkan perdagangan itu dialihkan ke wilayah lain.